Nih, ada Sumi Ustadz ya. Oh ya. Udah lama ya kan? Udah lama ya. Oke. Ada update apa dari Sumi ya? Kita denger ya. Cek. Wish. Biasa aja dong. Cek. Hari ini saya nggak mau panjang-panjang ya teman-teman ya. Takut kelamaan Pak Ustadz kayak kemarin-kemarin. Udah followernya udah berapa sekarang? Oh, udah 30.000. Di Instagram tetap 4.000 Pak Ustadz. Nurun Pak Ustadz. Oh turun ya? Banyak yang nggak suka ya? Ya dihujat Pak Ustadz di Facebook gara-gara nyicil iPhone. Oh. Teman-teman ini cash ya, saya sekalian klarifikasi ya. Disclaimer. Disclaimer ya teman-teman ya, saya belinya cash. Cuma waktu itu saya cuma bercanda ya. Dah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumi Agustinawati dari Cikupa, Tangerang. Mana? Izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Jadi kan saya tuh bingung Pak Ustadz. Dari dulu pengen banget punya usaha atau bisnis ya Pak Ustadz ya. Saya bertahun-tahun kerja keras buat wujudin bisnis saya. Saya berpikir di dunia pendidikan saya itu kurang beruntung. Soalnya saya nggak lulus dari zaman COVID, sebelum COVID malah. Karena kalau hujan itu saya nggak kuliah Pak Ustadz. Motor saya kalau hujan itu suka mati, jadi saya jarang masuk ke kelas gitu. Jadinya saya nggak lulus Pak Ustadz sampai sekarang. Oh, motornya nyicil atau cash? Nggak, beli second Pak Ustadz. Oh, beli second. Jadinya gampang mati di jalan Pak Ustadz. Okay. Nah, pas saya lagi ada rezeki, malah saya beli iPhone Pak Ustadz. Malah beli iPhone 15, bukan beli motor. Salah Pak Ustadz mindsetnya. Nah, lanjut ke masalah utama ya Pak Ustadz ya, tentang usaha atau bisnis. Jadi sesuai tema hari ini tuh, saya capek dengan hari ini. Capek dengan hidup? Oh iya, capek dengan hari ini sesuai tema hari ini ya Pak ya. Oh, saya tuh capek banget Pak Ustadz, tiap saya mulai usaha ada aja yang bikin downnya Pak Ustadz. Dulu saya mulai usaha berjualan uduk Pak Ustadz. Nasi uduk. Jadi nasi uduk saya tuh banyak komplainan Pak Ustadz. Nasinya dikit lah gitu. Terus sambalnya kurang banyak lah gitu Pak Ustadz. Nah saya besoknya nggak jualan lagi Pak Ustadz. Capek saya ya, Pak Ustadz. Semangat. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus saya bisnis apa lagi? Akhirnya saya ini Pak. Oh ya. Nah, akhirnya saya jualan balon Pak Ustadz. Lumayan ramai Pak Ustadz pembelinya di hari pertama, di hari kedua. Nah hari ketiga itu cuma 2 yang beli balon saya Pak Ustadz. Nah pas saya mau pulang, stand saya ditabrak mobil Pak Ustadz, penyok. Nah besoknya saya trauma Pak Ustadz, nggak mau jualan lagi karena penyok itu. Standnya ditabrak mobil. Nah habis itu saya kursus Pak Ustadz. Saya ngumpulin duit saya kursus eyelash extension yang manjangin bulu mata itu Pak Ustadz. Nah, saya pas kursus itu jago Pak Ustadz, dapat sertifikat. Kursus apa maaf? Eyelash extension yang manjangin mata itu, manjangin bulu mata itu loh. Nah, habis itu pas saya udah buka usaha saya di rumah, mata customer saya nggak bisa buka Pak Ustadz. Gara-gara saya kebayang. Katanya udah certified. Iya Pak, makanya tuh saya bingung, padahal udah sertifikat. Cuma saya pas buka itu sertifikat apa? Sertifikat halal? Bukan, udah bisa gitu loh Pak. Udah bisa. Udah lulus lah ya. Pas saya udah mulai usaha saya di rumah, mata customer saya nggak bisa buka karena saya kebanyakan ngasih lem. Terus saya trauma itu Pak Ustadz, takut sayanya kenapa-napa juga kan sama customer saya yang lain. Tutup lagi Pak Ustadz. Nah, bisnis terus apa abis lagi? itu saya usaha biduan Pak. Itu masuknya usaha nggak Pak ya? Biduan. Jadi biduan gitu Pak Ustadz. Nah ya, cuma yang jadi biduan Mbak Sumi atau? Iya aku. Oke. Aku. Nah terus saya tuh nggak sukanya tuh dihujat Pak Ustadz. Soalnya kalau jadi biduan itu kan saya biduan lah ya, pokoknya jual suara gitu. Nah, terus habis itu dihujatnya gini Pak Ustadz, si Sumi siang jadi biduan, malam ikut pengajian gitu Pak Ustadz. Saya jadi
nggak enak gitu Pak Ustadz. Jadi berhenti pengajian. Berhenti biduannya Pak. Oh, beduannya. Nah, Kirain berhenti pengajian. nah setelah itu saya usaha basreng, jual basreng. Oh saya jago banget itu Pak Ustadz jual basreng, bikin basreng, pokoknya mantep lah ya. Nah terus saya keliling jualan Pak Ustadz di kampus saya. Saya keliling tuh ke taman-taman kampus, banyak banget itu orangnya Pak. Kak, basrengnya Kak 5.000-an aja gitu. Gak ada Pak satupun yang beli Pak. Saya capek Pak ya, saya nangis, lari ke masjid saya Pak Ustadz ngadu sama Allah. Ya Allah ini basreng saya nggak laku gitu. Sedih cuy. Nah, Sedih cuy. Nggak kerasa sedihnya ya. sedih Pak Ustadz. Berhenti lagi. Berhenti lagi Pak Ustadz. Sebenarnya Lagi. masih banyak Pak Ustadz ya, cuma kan kelamaan. Nah, pertanyaannya ya. Usaha apa yang harus saya lakukan gitu? Bukan. Oh bukan, maaf. Kadang saya merasa capek Pak Ustadz, seperti kehilangan arah. Mana ini saya mau buka usaha baru lagi Pak Ustadz. Tanggal 25 bulan 5 2025. Pokoknya tanggal cantik Pak Ustadz. Nah, saya bingung apakah saya harus terus mencoba lagi atau sebaiknya berhenti saja jadi pebisnis Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, bagaimana saya bisa melihat situasi dari sudut yang lebih baik? Apakah ini tanda Allah untuk menyuruh saya istirahat atau sebenarnya saya harus lebih bersabar dalam berproses? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Aduh maaf Ustadz, silakan pencerahannya, maaf. Saya nggak bisa ngasih jawaban dari angle bisnis ya, karena saya bukan seorang coach. Saya punya usaha tapi saya bukan seorang coach, bukan seorang trainer atau mentor lah. Tapi dalam menjalani usaha, sejak saya pulang dari Mesir itu selain ngajar kan harus punya usaha sampingan kan. Ada satu ayat yang sebetulnya populer sekali ayat ini, tapi saya pakai banget dalam hidup saya. Kalau saya udah ngejalanin masa-masa susahnya, saya percaya yang tersisa adalah masa-masa mudahnya. Mbak Sumi itu udah ngejalanin semua, mulai dari jual apa yang pertama tadi? Uduk, Nasi uduk, kemudian balon. Kemudian biduan. Oh ini bulu mata. Ya. Kemudian biduan. Basreng. Kemudian basreng. Kemudian tahap apa lagi yang beliau nggak sempat cerita. Itu adalah fase osrin, fase susahnya. Mbak Suni udah ngejalanin itu berapa tahun Mbak? Udah berapa tahun? Dari 2018 Pak. Lama juga ya. Ya. Mbak Suni udah ngejalanin masa-masa sulitnya 18, 19, 20. Udah 7 tahun ya. Udah tahun ke-7, udah 6 tahun. Kalau Mbak Suni udah ngejalanin masa sulitnya 6 tahun. Kalau saya kan tipe orang yang selalu optimis ya. Berarti saya ke depan sisanya akan menjalani masa-masa mudahnya. Karena ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Apa usrinya? Uduk, balon, bulu mata, biduan, basreng. Fa inna ma'al basreng, bersama gagalnya basreng, kan itu kesulitannya. Ada kemudahan-kemudahan yang Allah sediakan. Jadi saya selalu berharapnya tuh kayak gitu dalam hidup. Saya nggak pernah kayak patah gitu. Udah misalnya sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Saya selalu berpikir yang keempat pasti berhasil. Tinggal kita evaluasi diri, perbaiki diri, apa yang salah kok saya gagal gitu. Tapi nggak akan nyerah. Saya selalu punya prinsip, kamu boleh patah, kamu boleh terluka, kamu boleh hancur, tapi kamu nggak boleh nyerah. Kita mau nangis boleh, kita mau terluka boleh, kita mau merintih boleh, kita mau teriak menjerit kesakitan boleh, tapi kita mau nyerah enggak. Kenapa? Karena ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Itu satu pasang. Kalau udah dapat kesulitan pasti ada kemudahannya. Bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Sekarang yang tersisa dari usianya Mbak Sumi insya Allah adalah kemudahan-kemudahan. Kalau kesulitannya 6 tahun, kemudahannya harusnya minimal 10 kali lipat. Berapa umurnya Mbak Sumi? 24. Insya Allah kemudahannya sampai akhir hayat. Karena kalau 10 kali lipatnya kan 60 tahun ya.
Sampai umur 80 tahun, mungkin umur Mbak Sumi nanti 100 tahun gitu ya. Insya Allah sisanya kemudahan-kemudahan. Dan saya tipe orang yang selalu berpikir kayak gitu. Gimana pun berat ujian hidup saya, yang sebagian besarnya Kak Buni tahu gimana beratnya, saya nggak pernah tuh ngerasa kayaknya hidup aku berat banget, nggak mungkin ini lagi deh. Enggak, saya selalu optimis. Setelah ini pasti bisa, setelah ini pasti berhasil, setelah ini pasti ada kebaikan, setelah ini pasti ada anugerah, setelah ini pasti ada kejutan. Kayak gitu aja mikirnya. Gimana pun ujiannya, mau ujian baksa, ujian fisik, ujian dharra, ujian harta, ujian zulzilu, ujian perasaan. 3 ujian itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, fisik, harta, perasaan. Kalau saya ngalamin ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan, maka saya selalu berpikir setelah ini saya akan mendapatkan anugerah fisik, anugerah harta, anugerah perasaan. Kenapa? Satu aja ayat yang dipakai, fa inna ma'al usri yusra. Mbak Sumi nyoba lagi, ternyata tanggal 5 bulan 5 2025 apa? Oh 25 ya. Tanggal 25 bulan 5 2025 misalnya. Siapa tahu itu adalah awal dari yusronya Mbak Sumi. Kalau kita nggak pernah bisa mendahului takdir kan. Kalau ternyata masih usrin, nggak apa-apa. Berarti setelahnya yusro. Usrin juga, ya udah setelahnya yusro. Pokoknya gitu aja terus. Itu mukmin. Sampai kata Nabi, optimisme seorang mukmin itu digambarkan dengan sebuah hadis. Kata Nabi gimana? Kalau seandainya suara trompet sangkakala kiamat itu sudah ditiup, di tangan kalian ada sebatang biji-bijian, 1 butir biji-bijian, dan kalian bisa menanamnya, tanamlah. Itu optimisnya orang beriman. Pertanyaannya, kalau udah kiamat kita nanam biji, kapan tumbuhnya? Bukan tentang itu intinya, bukan kapan tumbuh, kapan berbuah, bukan. Masih percaya enggak? Ada harapan. Masih mau berharap enggak? Masih berusaha enggak? Itulah optimisnya orang yang beriman. Dan saya tipe orang yang selalu berpikir kayak gitu. Pokoknya ada kesempatan ikhtiar aja. Ada kesempatan berharap, ya berharap aja. Walaupun ternyata terluka lagi, bermasalah lagi, diuji lagi. Oh mungkin setelahnya, oh mungkin nanti, oh mungkin besok, oh mungkin terus kayak gitu. Pasti ada satu di antara semua kemungkinan itu yang tepat, benar, dan itu awal dari semua kebaikan-kebaikan seterusnya. Kita doakan semoga Pak Sumi mulai 2025 ini, khususnya di tanggal 25/5/25, menjadi tanggal bersejarah awal dari kemudahan hidupnya Mbak Sumi. Amin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan jawabannya ya.